Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Husnul Khatami dengan NPM 23170510030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika transistor, yang mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi komputer. Baik, langsung saja ke materi penjelasannya. Baik, yang pertama, apa itu gerbang logika transistor? Gerbang logika transistor adalah dasar dari sirkuit digital. Mereka menggunakan transistor sebagai elemen-elemen untuk melakukan operasi logika seperti AND, OR, ataupun NOT, dan sebagainya. Dalam sirkuit digital, informasi diwakili oleh keadaan tegangan atau arus, dan transistor digunakan untuk mengontrol aliran arus antara dua titik dalam sirkuit, menciptakan fungsi logika, atau bisa juga disebutkan bahwa gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh namanya voltase atau arus. Gerbang logika memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketika bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks hanya dengan menggunakan beberapa gerbang logika. Baik, lanjut. Nah, di sini apa itu transistor? Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyiarah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang paling banyak ditemukan dalam rangkaian-rangkaian elektronika. Boleh dikatakan bahwa hampir semua perangkat elektronik menggunakan transistor untuk berbagai kebutuhan dalam rangkaiannya. Perangkat-perangkat elektronik yang dimaksud tersebut seperti televisi, komputer, ponsel, audio amplifier, audio player, video player, konsol game, power supply, dan lainnya. Nah, di sini ada jenis-jenis gerbang logika. Baik, jenis-jenis gerbang logika bisa dikatakan sebagai cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Gerbang logika memiliki 7 jenis cara kerja, yaitu gerbang logika AND, gerbang logika OR, NN, gerbang logika NOR, gerbang logika XOR atau exclusive OR, dan gerbang logika XNOR atau exclusive NOR, dan gerbang logika NOT. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai gerbang logika N. Nah, gerbang logika N adalah gerbang logika yang mempunyai masukan 2 atau lebih serta mempunyai satu aluran pada gerbang logika N. Masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kita temui pada salah satu komponen listrik, yaitu IC7208. Nah, di samping ini merupakan simbol dari gerbang logika N. Disimbolkan dengan ini. Baik, lanjut yang kedua. Yang kedua ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada logika OR berupa dua masukan atau daya tarik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komputer listrik IC7432, dan di samping ini merupakan contoh simbol dari logika OR. Dia agak ngerucut begini ya. Beda dengan logika N yang sebelumnya. Baik, selanjutnya ada gerbang logika NN. Gerbang logika NN adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT, yang mana dari kedua gabungan logika tersebut maka dapat dibaca menjadi NOT N. Nah, jadi kepanjangan dari NN ini adalah NOT N atau bisa disingkat menjadi NN. Gerbang logika NOT N dapat ditemukan pada komponen elektronika di IC7400. Nah, samping ini merupakan simbol dari logika NOT N seperti ini. Baik, lanjut. Yang keempat ada gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOR bisa kita temukan pada komponen listrik yang bernama IC7436. Samping ini merupakan simbol dari logika NOR. Kemudian yang kelima ada gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR adalah gabungan dari gerbang NOT, N, dan OR.
Jadi dapat kita garis bawahi bahwa gerbang logika XOR itu gabungan dari NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika XOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika lain. Karena bisa digabung oleh banyak gerbang logika, maka gerbang logika XOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang XOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7486. Di samping ini merupakan contoh simbol dari gerbang logika XOR. Kemudian ada gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Jadi dalam XNOR ini ada NOT, OR, AND, sama NOT ini. Jadi dari gabungan logika tersebut maka disingkat menjadi XNOR atau Exclusive NOR. NOR. Gerbang logika XNOR dapat kita temukan pada komponen elektronika IC 7266. Di samping ini adalah contoh simbol dari gerbang logika XNOR. Kemudian yang ketujuh ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa kita temukan pada komponen listrik IC 7404. Ini adalah contoh simbol dari logika NOT. Dia seperti segitiga. Ya. Baik, lanjut. Nah, di sini apa sih fungsi dari gerbang logika? Fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital agar semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronik berjalan dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai fungsi sistem untuk memerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Nah, apa itu Giorgio Bole? Nah, aljabar boolean adalah salah satu cara logis untuk membandingkan angka dalam keputusan benar atau salah, atau 1 atau 0. Aljabar ini ditemukan oleh seorang matematikawan dari Inggris yaitu yang bernama Giorgio Bole. Ia lahir pada tahun 1815 dan wafat pada tahun 1864. Giorgio Bole mengungkapkan konsep aljabarnya pada sebuah buku yang berjudul An Investigation of the Law of Touch and which of founded the mathematical theories of Logic and Probabilities pada tahun 1854. Giorgio Bole membuat aljabar pada buku itu dengan tujuan untuk menunjukkan cara kerja penalaran yang ada pada manusia yang sangat kompleks sehingga bisa digambarkan melalui bentuk matematis dan logis. Baik, kesimpulan dari penjelasan gerbang logika transistor ini adalah gerbang logika merupakan penyusun dari perangkat elektronika digital, yang mana setiap gerbang logika dapat digambarkan melalui tabel kebenaran. Setiap tabel kebenaran menggunakan simbol aljabar dari boolean. Oleh sebab itu, tabel kebenaran hanya berupa angka 1 dan 0, atau bisa kita katakan bilangan binar. Komponen elektronika yang menggunakan gerbang logika biasanya berupa SIP. Jadi untuk angka 1 ini biasanya kita sebut dengan true atau benar, dan angka 0 itu kita buat false atau salah. Baik, sekian penjelasan video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.